Terima kasih Tuhan, karena apa yang kami lakukan berikut ini adalah hidup yang Kau berikan bagi kami, supaya kami memperoleh hidup dan keselamatan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan saudara duduk. Mari kita ambil roti dan anggur yang sudah kita terima. Kalau ada saudara yang belum dapat bisa di belakang disediakan. Dan saudara-saudara tidak akan terjebak dalam rutinitas. Karena ini bukan perbuatan kita kepada Tuhan, tapi perbuatan Tuhan bagi kita. Jadi saudara-saudara, setiap kali kita melakukan, kita mengingat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan inilah yang Dia kerjakan. Dia bertindak, Dia melakukan, Dia praktek, baru Dia ngajar. Jadi Tuhan itu bukan cuma bilang aku mengasihi kamu, tapi Dia bertindak dalam mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Saudara, pasca pertama terjadi di Taman Eden, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang dan menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Lalu Tuhan menutupi ketelanjangan mereka dengan pakaian dari kulit binatang. Ingat, sebelum kulitnya diambil harus ada binatang yang disembelih. Dan waktu binatang disembelih ada darah yang tercurah. Ini pasca pertama. Dan dari binatang yang sudah disembelih itu, kulitnya diambil menutupi ketelanjangan. Rasa malu, rasa tertolak, rasa kecewa, rasa tidak berharga. Sampai saudara sulit tidur di waktu malam, kena panic attack. Hari ini Tuhan sudah menanggung semuanya bagi saudara. Jadi kita tidak perlu lagi menanggung, tidur nyenyak, bangun besok tubuh diberkati. Karena bukan anak yang memikirkan orang tua, tapi orang tua yang memikirkan anak. Kalau ada anak saudara umur 5 tahun duduk di ruang tamu dengan wajah susah sambil pangku dagunya. Lalu saudara berkata, nak pikir apa? Ini sudah tanggal 20 listrik belum bayar, telepon belum bayar, ini belum bayar. Saudara yang normal akan berkata, nah itu bukan urusanmu, itu urusan papa dan mama. Itu tugasmu, dengar-dengaran, istirahat-istirahat, makan-makan, kerja-kerja. Ya lakukan ini, semuanya kamu tinggal tunggu order saja. Dan itu bukan urusan kamu. Hari ini Bapa di surga juga boleh berkata buat kita semua, itu bukan urusanmu. Masa depan itu urusan Tuhan. Dan Dia sudah menyiapkan, kita tinggal mengambilnya. Jangan khawatir. Dan lewat tubuh dan darahnya kita mengambil percaya dan keyakinan penuh bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau yang terbaik diberikan sorga kepada kita, tidak mungkin Dia menahan kemenangan, tidak mungkin Dia menahan promosi, tidak mungkin Dia menahan kesembuhan, tidak mungkin Dia menahan berkat. Sebab kalau Tuhan menahan berkat, berarti berkat lebih tinggi daripada Yesus Kristus, tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan promosi, berarti promosi lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Semua bilang tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan kesembuhan, berarti kesembuhan lebih tinggi daripada Yesus Kristus, tidak mungkin. Itu sebabnya mari kita ambil roti, saudara juga bisa berdoa, ya, teman-teman kita, rekan-rekan kita jemaat yang ada di Oksibil juga akan menikmati berkat yang sama. Saudara-saudara, orang-orang yang kau kasihi, mungkin saat ini terbaring sakit, mungkin saat ini dalam pergumulan, kita juga bisa bersama-sama bersepakat, Tuhan, aku juga makan roti ini bagi orang-orang yang membutuhkan ini, om, tante, saudaraku yang lagi ada di rumah sakit, yang lagi terbaring. Bapa, kami bersyukur karena inilah perbuatan-Mu bagi kami. Dan Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tubuh yang penuh kemenangan, tubuh yang sehat, dan Dia ambil segala sakit penyakit kita. Perbuatan ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Ingat perbuatannya, bukan ingat masalahmu. Ingat kebaikannya, bukan ingat pergumulanmu. Percayakah saudara bahwa dengan kita persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, rumah yang ada tanda darah di ambang pintu, mereka mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena setiap kali malaikat maut melihat tanda darah, sudah ada kematian di dalam rumah ini. Tuhan sudah menggantikan kita, sehingga hari ini kita mendapatkan kehidupan. Setiap kali Tuhan melihat kita, dilihat kita orang benar, karena tanda darah yang membenarkan kita. Kita masih berdosa, masih, tapi kita tidak tinggal di dalam dosa. Status kita tidak berubah, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, kita orang benar. Tuhan, obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Dengarkan firman Tuhan, Ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian di mana Tuhan aktif, Tuhan
bertindak, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Yang diberikan kepadamu perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya kita siap terima berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Berhenti meminta, ambil yang sudah Tuhan sediakan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya ginjal baru, pankreas baru, paru-paru bagus, jantung bagus. Kami punya tubuh adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam di dalamnya. Dan Tuhan sementara mengerjakan dengan tangan yang penuh kuasa. Jaringan-jaringan yang tidak berfungsi, berfungsi dengan sempurna kembali. Tidak ada lagi yang urat kejepit, tidak ada yang migren, tidak ada yang sakit waktu haid. Semua sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan, Amin. amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara, minggu terakhir di bulan Februari adalah hari ini, karena minggu depan kita sudah ada di bulan Maret. Ya, sudah tidak terasa kita sudah masuk bulan ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai dengan hal ini, bahwa pengalaman seseorang tidak bisa digeneralisir untuk menjadi pengalaman kita. Masing-masing kita unik, masing-masing kita Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin persoalannya sama, tapi cara menyelesaikan Tuhan berbeda karena Dia kaya dengan cara. Ya, makanya saudara jangan patok, oh kalau mau sembuh begini, oh kalau mau diberkati begini, tidak. Cara Tuhan berkati kita beda-beda, makanya ada lagu-lagu yang ditulis itu menceritakan pengalaman seseorang dan tidak bisa digeneralisir. Nah, saya berikan contoh kemarin waktu kami buat pelayanan untuk pemakaman saudara kita Ernie Rahareng, saudara-saudara ya. Maka ada lagu yang sempat muncul yaitu hidup ini adalah kesempatan. Nah, saudara tahu di akhir daripada lagu ini ditulis begini ya, coba F. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ini lagu pengalaman pendeta Wilhelminus, nanti Wilhelmus saudara ya, bukan ya. Dan saudara bisa cek di sana bagaimana peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Lalu lagu ini ditulis, nanti kalau ketong di kursi roda, saudara ada kesempatan, kita mau melayani sudah tidak bisa. Nah, tetapi dengarkan kabar baik, tidak semua orang akan mengalami kejadian yang sama. Karena tidak semua orang mengakhiri hidup dengan cara tidak berdaya. Saya sudah mendengar kesaksian banyak orang yang bilang begini, ada opa, ada tete, ada opung bilang begini. Oh, anak-anakku kumpul, cucu-cucu kumpul, opa mau berdoa, tete mau berdoa, karena opa semua pulang ke surga. Opa semua pulang, saudara-saudara dia kumpul anak-anak, dia berkati, dia doakan, anak-anak cucuku diberkati, habis itu dia pergi mandi, dia pergi tidur dan dia pulang dengan tenang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak berlaku buat dia. Bahkan waktu kita nyanyikan lagu ini, maka Musa di sorga pun tidak akan menyanyikannya. Karena Musa pulang tidak dengan cara tidak berdaya. Satu-satunya orang yang berjalan hidup-hidup ke kuburan adalah Musa, yang lain antar pakai ambulans. Cuma Musa saja, dadah, mau kemana? Tuhan mau kubur saya, shalom. Bayangkan dia jalan hidup-hidup naik gunung lagi, pergi ke kuburan, saudara-saudara ya. Jadi waktu kita nyanyi, bila saatnya nanti, Musa bilang, kam saya nyanyi. Saya tidak pernah alami yang itu. Jadi saudara-saudara, pengalaman seseorang tidak bisa digeneralisir bahwa itu harus begitu kita. Nah, saya ingat ada seorang tiba-tiba mendapat impres bahwa kalau mau cari jodoh, saudara mesti mengimaninya. Bila perlu saudara lukis dia, ukir dia, jaga gambar dia, lalu taruh di tempat tidur. Tiap bangun pagi, aku mau punya istri seperti begini. Aku mau punya istri, saudara. Lalu dia lakukan. Kemudian ketika itu terjadi, dia berkhotbah, saudara-saudara, sebetulnya sederhana. Kalau saudara mau cari jodoh, gampang saja. Lukis di kertas putih, taruh di atas tempat tidur. Tiap bangun pagi, kau bilang, ini jodohku seperti begini. Dan memang saya lakukan, saya dapat seperti yang saya lukis. Persoalannya ada orang yang tertahu lukis, saudara. Dia lukis ancur-ancur, saudara-saudara ya. Apakah jadi aku juga mendapat ancur-ancur, saudara ya? Tidak bisa dijadikan jener, tidak bisa dijadikan umum. Oh iya ya, kalau mau cari jodoh begitu caranya. Tidak, saudara-saudara. Masing-masing saudara punya cara yang ajaib dari Tuhan. Tuhan belum kehabisan cara untuk memberkati saudara. Amin. Dia selalu punya cara untuk menolong. Dia selalu punya cara keajaiban.
Dia selalu punya cara. Kasih tahu di kiri kanan, Tuhan punya cara buat saudara. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara hari ini dan nanti kalau saudara diberkati Tuhan, jangan lupa informasi ini. Saudara bisa bagi buat orang-orang lain yang merasa dia tidak layak untuk ditolong oleh Tuhan. Dia orang yang berdosa karena ada orang beranggapan bahwa yang pergi ke gereja adalah orang-orang suci semua. Sebetulnya Tuhan berkata bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, orang sakit yang membutuhkan tabib. Nah, saudara, ada sebuah kitab di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang sebetulnya kalau saudara pelajari dengan teliti, itu ditulis untuk orang-orang yang hancur, orang-orang yang tidak menghargai Tuhan, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Setiap kali saya pergi ke gereja, saudara dulu sebelum saya dibukakan kebenaran ini. Kalau saya pergi ke gereja pagi-pagi, saya lihat ada orang olahraga, saya bilang begini, kau terhormati Tuhan, masa hari Minggu kau tercari Tuhan. Tapi sekarang saya robah doa saya, Tuhan terima kasih, kalau dia masih olahraga, ingatkan dia bahwa dia bisa sehat itu karena Tuhan. Dan ingatkan dia supaya hari ini juga dia bisa ingat penciptanya. Jangan nanti tunggu tidak punya apa-apa baru ingat Tuhan, saudara-saudara ya. Nah, ingatkan dia, saudara. Jadi saya punya doa jadi robah. Kenapa? Saya ingat ada kitab di dalam Perjanjian Lama yang namanya kitab Ester. Semua bilang kitab Ester. Banyak orang suka sekali dan mereka berkata ini kitab yang lebih hebat dari drama Korea, saudara-saudara ya. Jadi saudara mau tahu cerita-cerita yang hebat dari drama Korea itu juga banyak di Alkitab, cerita tentang Ruth. Nah, Ester itu sebetulnya cerita tentang orang-orang Israel yang tidak menghormati, yang tidak menghargai rencana dan waktu Tuhan. Karena akibat penyembahan berhala yang terus-menerus diingatkan berulang-ulang mereka tidak mau bertobat. Dan Yeremia berkata kalau kamu telah bertobat, Tuhan akan buang kamu. Orang berkata kau omong apa, bicaramu sembarang. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dibuang. Dan betul mereka tidak bertobat, terjadilah mereka dibuang ke Babilonia. Nebukadnezar datang mengangkat mereka dan paling terakhir bait Allah dihancurkan. Lalu Tuhan berkata begini, dengar, walaupun kamu sudah di pembuangan, walaupun kamu menanggung apa yang harus kamu tanggung, tapi dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kadang-kadang persoalan yang kita hadapi itu karena ulah dan kebodohan kita, Tuhan tidak lepas tangan, dia tetap tanggung jawab. Amin. Yeremia tulis surat, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buat. Ini di pembuangan ini. Karena kesejahteraan kota itulah ada kesejahteraan kamu. Ingat, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tuhan punya rencana tak berlangsung. 70 tahun kamu akan dikembalikan. Begitu genap, Tuhan bangkitkan Kores, Raja Persia. Dan mengizinkan mereka pulang untuk membangun kota, membangun bait suci, membangun tembok di Dadai. Tetapi tidak semua orang mau pulang. Misalnya ada pengumuman, Jayapura akan mengalami pandemik yang sangat mematikan, maka seluruh penduduk Jayapura harus keluar dan cari tempat di mana saja asal jangan di Jayapura selama 70 tahun. Balik lagi. Saya percaya 10 tahun saja Koster mau balik karena usaha su bagus, jaringan su mantap, su banyak customer, apalagi ini 70 tahun saudara-saudara ya. Pasti tidak mau ada orang yang mau tinggalkan usahanya yang sudah permanen, rumahnya yang sudah bertingkat, mobil yang sudah banyak. Sudah kamu saja yang balik, kami tidak balik. Ini yang terjadi dalam kitab Ester. Tidak banyak mau yang balik. Mungkin yang balik ini yang cinta tanah air luar biasa, nasionalismenya tinggi dan rindu ingin membangun kembali, ingin merintis kembali usaha dari nol bersama-sama dengan Tuhan asal di negeri kelahiran kita. Saudara-saudara ya, kenapa? Karena dulu yang membentuk identitas kita itu space. Place bukan space. Place, semua bilang place. Ya, tempat ya. Sekarang identitas kita itu dibentuk oleh space. Sekarang nih, dulu kalau kita pulang sekolah itu kadang-kadang kumpul di Pon Mangga dan begitu kita sudah besar, dulu di Pon Mangga di AB nih, Tumpu Tampa nongkrong dulu. Nah itu tempat bisa membentuk warna kita ya. Begitu pulang sekolah, yang perempuan-perempuan mulai buka tangan lalu do, mikado, apa kira-kira begitu ya. Ya, ini sekarang sudah tidak ada, itu place yang membentuk kita. Dulu di sekolah ini kita pernah begini. Tapi sekarang yang membentuk kita itu bukan place lagi, tapi space. Ya. Udah dunia yang begitu luas, orang di dalam kamar mandi saja bisa berkoneksi dengan orang di Amerika. Saudara. Jadi udah bukan space lagi, udah place. Nah saudara, kita perlu antisipasi ini. Kenapa? Karena di Jakarta sekarang ini, di kota besar, jemaat yang datang ke gereja tidak semua mencari Tuhan. Mereka hanya mau mengetes pendeta yang khotbah ini betul ke tidak. Ayat yang disampaikan ini betul nggak dijelaskannya. Jadi begitu pendeta mulai khotbah, dia pasang mikrofon, dia kasih dengar suara pendeta yang nilai AI. Lalu AI akan bilang, abis ini ayat ini. Habis itu begini, ini kayaknya yang dia khotbah salah ini. Sebab Nuh itu cerita bohong. Sebab
ada cerita. Musa itu masa dia bisa menulis kisah-kisah tentang Bahtera Nuh. Sementara ada penemuan yang lebih tua daripada Musa. Yang lebih tua daripada Musa menulis itu. Diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi. Dan itu namanya Epik Gilgamesh. Mereka sudah temukan ada prasasti. Dan ceritanya mirip seperti Bahtera Nuh. Ada kapal yang dibuat, ada binatang yang dimasukkan. Jadi Nuh itu cuma Musa itu cuma copy paste. Itu plagiat, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi orang meragukan dari kejadian 1 sampai kejadian 11 bahwa itu adalah firman Tuhan. Ini belum ada AI, ada anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh di dalam gereja, cinta Tuhan, diberkati Tuhan, begitu tamat SMA, kuliah di Amerika, baru 1 semester dia tulis surat buat orang tuanya, Mama. Ternyata cerita-cerita di Alkitab itu hoax. Maksudnya itu orang Israel waktu menyeberang Laut Merah itu lagi metikei. Saudara tahu metikei? Metikei itu metia. Kalau di Merauke bilang metikei itu kau jalan sampai 1 kilo tuh air di mata kaki terus. Makanya di Merauke itu ada namanya lampu 1. Lampu 1 tuh kalau kau jalan sampai lampu 1 tuh tidak usah pakai perahu. Kalau air lagi meti, saudara-saudara ya. Jadi saya pernah ajak teman, dia bilang tolong kak saya belum tahu bawa mobil di pelayanan di Merauke. Ajar saya, oke ketong ke lampu 1. Jadi di pasir di lampu 1 tuh bawa mobil. Orang kalau bawa mobil kan awas mobil depan, awas motor, awas orang ini, awas kapal depan. Karena kapal ada parkir begitu banyak, saudara. Awas kapal depan, saudara-saudara, awas kapal depan. Jadi saudara-saudara, itu meti yang panjang sekali, meti kei. Dan air cuma sampai di telapak kaki. Jadi mama jangan percaya firman Tuhan, jangan percaya Alkitab. Itu hoax. Orang Israel menyeberang dengan air cuma sedalam mata kaki. Dan dengan tenang mamanya menjawab, anak, walaupun air sedalam mata kaki seperti yang kau ceritakan, tapi itu pun mujizat. Maksud mama, kuda Firaun tenggelam di air sedalam mata kaki, saudara. Apakah itu bukan mujizat? Gitu. Mau putar sampai di mana, tetap firman Tuhan ya dan amin. Setuju katakan amin. Jadi saudara bisa lihat ini kondisi yang terjadi hari ini. Ya, di mana semua orang sudah lagi tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan hasil buatan tangannya. Tetapi bersyukur firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Gunung adalah buatan tangan Tuhan. Pertolonganku datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jangan berharap kepada ciptaan, berharaplah kepada pencipta. Amin. Daun kelor bagus sekali, itu ciptaan. Tapi yang mencipta daun kelor itu Tuhan, saudara-saudara ya. Haraplah kepada Tuhan. Jadi kalau daun kelor habis, Tuhan terhabis, saudara-saudara ya. Kalau makanan organik habis, Tuhan terhabis, saudara-saudara ya. Tetap berharap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, orang-orang di zaman Esther ini ketika orang Israel pulang, mereka bilang, kam saja, kami tidak pulang, kami punya usaha sudah settle, kami sudah membangun usaha dengan bagus, dan apakah kami harus mulai dari nol lagi, itu kami pikir. Jadi kamu saja. Nah, yang lebih parah lagi, mereka ini tidak menghargai ibadah. Kenapa? Esther waktu pergi menghadap Firaun, bukan Firaun, Ahasveros ya. Ahasveros, suaminya yang harus datang kalau dipanggil, tapi kalau tidak dipanggil tidak boleh datang ya. Ketika Esther hendak menghadap raja, maka orang Israel lagi persiapan untuk melakukan ibadah yang luar biasa yang namanya Paskah. Ada 7 hari raya menurut Ibrani Imamat pasal 23 yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Yang pertama Paskah, yang kedua roti tidak beragi, yang ketiga buah sulung, yang keempat Pentakosta, yang kelima peniupan sangkakala, Rosasana, yang keenam pendamaian, dan yang ketujuh pondok daun. Dari 7 ini ada 3 yang paling besar dirayakan. Yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, dan yang terakhir pondok daun. Makanya kalau sudah pergi di bulan September atau Oktober, sudah akan temukan orang-orang Israel bikin tenda-tenda pondok-pondok di luar dari daun-daun palem. Dan mereka tinggal di sana untuk mengingatkan bahwa mereka dulu pernah tinggal di pondok-pondok dalam perjalanan keluar dari Mesir pergi ke tanah perjanjian. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, kamu akan tinggal di rumah yang tidak kamu bangun. Kamu akan minum dari
sumur yang tidak kamu gali, dan kamu akan makan dari pohon yang tidak kamu tanam. Saudara-saudara, Tuhan siapkan semuanya. Tapi selama itu mereka tinggal di pondok untuk mengingatkan pemeliharaan Tuhan. Walaupun pondok, tapi Tuhan pelihara sampai kita bisa masuk pada perjanjian. Itu namanya hari pondok daun. Dan semua sudah digenapi oleh Tuhan. Dia sudah mati, dia pasca, dia roti yang tidak beragi, tidak ada salah padanya. Dia buah sulung yang bangkit pertama dari orang. Lalu saudara-saudara, dia mencurahkan, membuka tali kasut, tapi dia akan baptis kamu dengan roh. Dia adalah orang yang memberikan kuasanya. Kamu tidak aku tindakan sendiri, aku akan kirim penolong yang sama denganku. Pentakosta, lalu semua serunai, sangkakala, tiupan-tiupan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Sementara didengungkan bahwa inilah hari pendamaian, bukan hari penghukuman. Dia tutup kitab di dalam Lukas pasal 4. Saudara-saudara, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Mata orang buta terbuka, orang terpenjara dibebaskan, dan beritahu bahwa tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Lalu dia tutup kitab itu, belum penghukuman. Dan nanti tinggal kita tunggu pondok daun. Di mana dia akan datang. Aku pergi menyiapkan tempat bagi kamu. Bukan pondok lagi, tapi mansion, saudara ya. Kalau sudah baca dalam kitab itu mansion, bukan lagi pondok. Dan sesudah tempatnya siap, aku akan datang dan menjemput kamu dan membawa kamu ke tempat di mana aku sudah siapkan. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Pondok daun. Kita tinggal tunggu yang terakhir ini. Dan soon and very soon, Tuhan akan datang menjemput kita semua. Haleluya. Semua yang lain sudah digenapi, tinggal yang satu, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, orang-orang ini tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai Tuhan, kamu saja. Tapi apakah Tuhan membiarkan? Tidak. Dengarkan Bapak Ibu, kalau kok ketemu orang-orang yang malas gereja, tidak mau ibadah, jangan bilang begini, kok kalau tak bertobat kok mau masuk neraka, saudara-saudara ya. Itu bukan pesan dari surga. Kadang-kadang kita jadi agamawi, saudara ya. Sama seperti orang-orang Yahudi, sama seperti orang-orang Farisi. Nah, Tuhan mencela mereka, dan Tuhan berkata, kenapa kamu menghotbahkan apa yang tidak aku suruh kamu hotbahkan. Bahkan kamu lebih kejam daripada aku yang datang untuk mengasihi. Kadang-kadang kita lebih jahat daripada Tuhan yang mengasihi kita, saudara-saudara ya. Tapi hari ini kita beritakan Tuhan yang benar. Saudara, alasan kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Sederhana, saya bilang Tuhan, dia cuma pukul batu saja, kok hukuman berat sekali. Bukan soal pukul batu, tapi dia memberikan impres yang salah kepada orang Israel. Bahwa aku ini tukang marah. Aku ini adalah orang yang sangat balas dendam. Tidak, saudara-saudara. Ini yang dilakukan oleh iblis di Taman Eden. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan bilang freely eat. Makan dengan bebas. Iblis ingin membangun impres atau kesan bahwa Tuhan itu kikir, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Nah, Musa memberikan impres dan kesan bahwa Tuhan itu, dan Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk. Tetapi untuk orang-orang seperti begini, Tuhan mau mati. Waktu dia pergi ke Taman Getsemani, sekarang ini gereja lagi masuk pada minggu-minggu sengsara. Karena tanggal 3 April, kurang dari 50 hari, ya kita akan masuk di Jumat Agung. Minggu depan sebulan Maret, ya. Minggu depan sebulan Maret itu ada 31. Lalu sudah tambah ini yang hari ini tanggal 22 dan bulan Februari ini cuma sampai hari Sabtu tanggal 28, ya. Sudah tambah 3 lagi di bulan Maret sudah Jumat Agung, saudara-saudara ya. Sudah kurang dari 50 hari, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini minggu-minggu sengsara, di spanduk-spanduk di jalan sudah ditulis, selamat memasuki minggu Advent, minggu sengsara ya, sudah dituliskan, dan saudara-saudara di mana-mana sudah ada, kita bersyukur, di Jayapura sekarang sudah ada banyak salib ya, di jalan-jalan sudah ada salib, ada orang yang tidak tahu, orang bukan orang percaya saudara ya, dia datang ke Jayapura dan bilang, di mana-mana ada kuburan, Kak. Bukan kuburan itu. Karena orang cuma tahu kuburan itu pakai salib tuh. Masa di kota dong bikin kuburan? Bukan kuburan, ini tanda bahwa salib itulah yang menyelamatkan kita. Kalau kau lihat salib, kau tahu jalan pulang. Kalau kau lihat salib, kau tahu rumahmu di mana, saudara-saudara ya. Salib ini yang menunjukkan jalan bagi kita untuk pergi ke surga. Saudara-saudara, ini minggu-minggu sengsara dan Tuhan sementara ada di Yerusalem, di soal balik nanti kita akan bicara di minggu-minggu depan, di minggu-minggu sengsara, saudara-saudara ya. Tapi tanggal 3 April itu sudah Jumat Agung. Saudara ya. Lalu tanggal 5 itu hari kebangkitan. Gereja sementara memasuki minggu-minggu sengsara ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita lihat orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang memberontak ini, Tuhan tulis satu kitab untuk kita pelajari.
Jadi sebetulnya kitab Ester itu bukan untuk orang-orang baik. Orang-orang yang tidak menghargai Tuhan tidak pulang. Paskah pun tidak datang. Padahal perayaan Paskah itu seluruh dunia orang Yahudi itu akan kumpul di Yerusalem. Jangankan Paskah, Kisah Rasul pasal 2. Pada hari Pentakosta. Semua orang dari penjuru, bahkan orang dari tempat di mana Ester berada tuh mereka hadir. Elam. Elam itu nama kuno untuk Iran, saudara-saudara ya. Nama kuno untuk negara yang saat ini, saudara-saudara, berkonflik dengan Israel. Yang kirim pesawat saja itu mesti isi bahan bakar di udara, saudara-saudara ya. Jauh. Tetapi mereka hadir pada perayaan Pentakosta itu. Dan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus ini juga berbahasa Elam, Media, Partia. Ini daerah-daerah yang ada di timur jauh, saudara-saudara. Makanya disebut timur jauh itu karena apa? Iran, Irak, Ur, itu timur jauh. Ya, ada di timur jauh. Mereka datang. Nah, Bapak Ibu lihat, yang notabene orang asli, orang Yahudi, yang ada di dalam rencana Tuhan, mereka tidak menghargai hari raya itu. Kenapa? Waktu Ester pergi menghadap itu tanggal 13 bulan Nisan, besoknya 14 Paskah. Biar kau charter pesawat lagi saudara Riki itu saudara-saudara ya. Tapi mereka tidak menghormati ibadah-ibadah penting lagi. Dan kitab ini ditulis, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia peduli. Saya sudah bilang ulang-ulang, kita bukan orang baik, bukan orang benar, kita orang berdosa. Dan Tuhan mati waktu kita masih berdosa. Roma pasalnya yang kelima ayat 8. Dia mati waktu kita masih berdosa. Padahal Tuhan tidak punya keharusan, tidak punya kewajiban untuk tolong kita. Tuhan tidak punya keuntungan kalau dia tolong kita, dan dia tidak punya kerugian apa-apa kalau dia tidak tolong kita. Nah, sekarang saya implementasi dalam hubungan kita. Orang-orang yang sudah kenal Tuhan terus bilang begini, saat ada kewajiban mau tolong dia. Emangnya saya untung apa kalau saya tolong dia? Saya juga terugi kalau saya tolong dia. Nah, saya percaya kita akan rubah kalimat 3 ini menjadi kalimat yang sama seperti Kristus. Bisa bilang amin? Bilang kiri kanan, saya duduk di samping orang yang sama seperti Kristus. Karena saudara perhatikan mulai saudara bertobat sampai hari ini, saudara punya keadaan jauh lebih baik daripada waktu yang kau bertobat. Nah, saya kasih ilustrasi ini contoh sudah ulang-ulang. Kalau saudara pergi besuk temanmu yang baru melahirkan di rumah sakit, biasanya anak kalau belum lahir itu ditampung di ruang penampungan bayi. Ya toh? Lalu saudara bilang, anakmu mana? Di ruang penampungan. Boleh saya lihat? Boleh. Tapi saya anak nomor 5 Jadi semua anak dikasih nomor. Kenapa? Kalau suruh saudara cari sendiri, saudara bingung karena semua bayi muka sama. Perlu dikasih nomor. Ini depan nomor. Belum tahu muka mirip siapa kah? Karena tiap minggu berubah. Ada yang tiap bulan berubah. Bulan pertama papa, bulan kedua mama, bulan ketiga papa. Bulan keempat kayak permanen ini saudara-saudara ya. Nah begitu. Nah begitu anak itu dia bertumbuh dewasa, maka nomor dipan atau nomor ranjang atau nomor tempat penampungan yang di rumah sakit itu tidak perlu tempel di jidatnya untuk memberi tanda dan memberitahu dia anak keluarga ini. Tidak perlu taruh nomor di sana, cukup lihat dia punya perilaku, maka saudara bisa tahu itu anak siapa. Kau lihat dia puseret kaki persis di papa. Kulit dia lesung pipit persis di mama. Ada DNA atau sifat-sifat orang tua yang muncul di anak itu. Waktu kita masih bayi rohani, orang bilang ini Kristen kah bukan ini? Karena mungkin makin marahnya masih sama, jengkelnya masih sama. Tapi begitu dia bertumbuh, doa akan bilang ini, kau lihat dia sabar persis Bapa di sorga. Bilang amin kah? Kalau kau belum sabar hari ini, kau jadi sabar nanti saudara ya. Tapi lewat proses, habis ini orang semua macam-macam saudara ya. Nah di situ kau sabar dibentuk saudara ya. Kau lihat dia punya kemurahan hati, persis dia pu Bapa di surga. Karena setiap kali kita berdoa, doa Bapa kami, ayah kami. Bahasa Indonesia tulis Bapa, tapi bahasa Aram bilang Aba. Aba itu artinya ayah. Amin. Saudara pernah lihat ada ayah berlomba dengan anak? Anak, kau cukup sampai kelas 5 karena dulu papa tertamat SD. Tidak ada, sudah tidak ada. Tidak ada. Ayah akan bilang S1, S2, S3 walaupun papa telah sekolah. Papa akan bangga. Bapa di sorga pun sementara mengupayakan kemenangan yang luar biasa buat saya dan saudara. Dan Yesus berkata begini,
kamu akan buat sama seperti aku berbuat, bahkan lebih kalau kamu percaya. Kadang-kadang koki itu tidak siap menurunkan seluruh rahasia kokinya kepada chef selanjutnya. Biasa ada satu yang dia simpan. Ini dia jauh tapi tersaman dengan papa dulu. Ada yang dia simpan, karena dia termau sama. Saya ingat dulu sudah ada seorang pemain bass terkenal. Dan setiap kali konser, ini di konser rohani sudah ya. Semua pemain bass akan duduk di depan untuk lihat dia bermain dia. Dicabik sudah. Wih, dong perhatikan. Nah, karena tahu ilmunya ini sementara ditonton oleh banyak orang, begitu ada permainan yang mantap-mantap dia beli belakang. Yang normal dia balik lagi. Begitu mantap, nah supaya orang terbisa kopi. Saudara, manusia tidak mau turunkan semua ilmunya. Tetapi Tuhan yang belum dia bikin pun, dia lakukan, dia kasih buat saya dan saudara. Kenapa? Dia Bapa yang siap melihat kita lebih hebat daripada dia. Ada buktinya, ada. Tuhan belum pernah sembuhkan orang pakai bayangnya. Tapi Petrus pernah menyembuhkan orang pakai bayangnya. Don tanya Petrus mau pergi ke Entrop lewat mana? Oh, lewat Dok 5. Ya toh, semua orang kumpul orang sakit taruh Dok 5. Begitu Petrus lewat, kena bayangnya saja. Saudara-saudara ya, orang sembuh. Tuhan belum pernah sembuhkan orang dengan bayangnya. Si Paulus lagi khotbah, lagi asik-asik khotbah, orang interupsi. Pas sebentar, ada orang sekarat sakit sudah mau mati. Khotbah belum selesai. Kalau boleh suruh dia tunggu Kak. Pak Yesus sekarat sekali. Oke. Bawa sapu tangan ini. Sapu tangan bekas gosok ingus, gosok keringat. Bawa, begitu bawa ke sana, taruh di orang sakit. Orang sakit sembuh. Saudara, saya memulai pelayanan, digelar pendeta pencabut nyawa. Karena setiap kali saya berdoa orang sakit mati semua, saudara-saudara ya. Jadi ada orang yang susah mati, dong panggil cari saya. Itu ada pendeta pencabut nyawa. Kalau dia berdoa, pasti selesai semua, saudara. Nah, memang kita ada tradisi itu kan. Kalau orang sudah sekarat susah mati, ada namanya doa penyerahan. Pernah dengar? Doa penyerahan. Bapak pendeta tolong teman. Saya ingat di satu kota Kristen, ini orang parah sekali, sudah susah dong bilang ini tong mesti serahkan saja. Mati, segan, hidup tak mau. Bapak pendeta boleh datang ke berdoa yuk. Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan, kalau tidak Tuhan, biarlah dia bebas dari penderitaan, angkat sudah dia. Begitu dia pulang dia tanya, so mati? Belum Pak. Mungkin kedua kali baru mati. Oke, besok saya datang, saudara-saudara. Lalu dia datang besok kedua kali, pulang dia tanya, sudah? Dia bilang, belum Pak, dalam tradisi kami mungkin ketiga kali, saudara. Dia bilang, oke besok saya datang. Begitu ketiga kali dia harap cemas, agak sore sedikit baru dia telepon, sudah? Don't jawab lama, sudah tapi bukan dia yang mati, yang jaga yang mati, saudara. Jadi saudara bisa lihat di sini dalam kedaulatan Tuhan, orang sudah bau tanah belum mati, yang mati bau parfum, saudara-saudara ya. Iya. Ada rencana Tuhan kalau kita masih hidup. Mari kita belajar untuk menghargai anugerah Tuhan, yaitu waktu yang Tuhan berikan. Dalam bahasa Inggris disebut redeem. Semua bilang redeem. Redeem itu artinya tebus. Ya, pergunakanlah waktu, dalam terjemahan lain tebus. Tebus itu artinya kau pu barang, tinggal kau ambil uang, kau tebus. Kalau kau mau ke pegadaian, itu emas yang kau punya, itu motor yang kau punya, itu mobil yang kau punya. Kau punya, tinggal kau tebus saja. Ada harga yang harus dibayar. Makanya kenapa Tuhan menebus kita? Karena kita ini milik dia. Cuma dicuri oleh iblis, dia bayar bayarannya, dan dia ambil kita, dia bayar lebih daripada yang harus dibayarkan. Amin. Waktu yang diberikan adalah milik kita. Saya pernah punya pengalaman terbang dari Merauke sudah pelayanan dan pergi ke Jakarta lewat Jayapura dan Makassar. Nah, sudah tahu kalau naik pesawat Lion dari Merauke itu jam 7 lapor, jam 8 terbang. Karena dia jam 7 dari sini sudah kadang-kadang belum jam 7 dia sudah terbang, saudara-saudara ya. Makanya orang yang ke Merauke itu lapornya jam 5 pagi, saudara-saudara ya. Walaupun konter belum buka tapi dong suruh begitu Pak jam 5 sudah mesti di bandara. Saya berapa kali pergi jam 5 tidak dikasih masuk. Pak belum ada orang Pak. Kenapa dong suruh jam 5? Iya biar tidak terlambat, saudara ya. Karena begitu pesawat landing langsung penumpang naik terbang, saudara ya. Dan biasanya penumpang yang lanjutan tidak disuruh turun. Nah oke, saya sudah hitung jam 8 terbang dari Merauke, jam 9 tiba di Jayapura, 1 jam, jam 10 terbang ke Makassar 3 jam, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 1 jam 12 di Makassar, lalu jam 12 penumpang turun karena jam 1 dari Makassar, jam 12 di Jakarta, jam 2 siang. Dan memang di schedule tuh 14 waktu Indonesia Barat, saya tiba di Jakarta. Begitu sampai di Jayapura, saudara-saudara ya, pramugari kasih announce, penumpang lanjutan dengan JT sekian menuju ke Makassar, Anda tidak diizinkan untuk turun, tinggal dalam pesawat karena kita akan terbang dengan pesawat yang sama.
Oh asik. Semua yang turun di Jayapura tarik barang. Begitu penumpang Jayapura turun, mohon maaf Anda diminta turun karena Anda terbang dengan pesawat yang lain. Kita turun saudara-saudara. Dan kira-kira waktu untuk menunggu pesawat yang lain itu adalah 3 jam. Wih saya bilang kenapa delay 3 jam? Supaya penumpang tidak marah, dong kasih snack. 3 jam tunggu-tunggu terhadap tanda-tanda. Semua petugas lari bersembunyi, saudara. Karena terada yang berani muncul. Sementara semua orang panik, ribut. Saya acara ini bagaimana Pak? Saya sudah ada janjian ini. Saudara-saudara saya tahu itu waktu yang harus saya tebus. Saya tidak mau lewati itu dengan ngomel, dengan marah-marah. Karena itu milik saya yang saya harus pergunakan dengan baik. Dong lagi marah, saya baca firman Tuhan. Saya dengar khotbah, saya putar Alkitab audio. Saya menyanyi, saya menyembah. Sampai siang jam 12 makan siang keluar. Saya bilang tanda-tanda ini. Kalau makan siang suka keluar tanda-tanda. Lalu mereka bilang pesawat kira-kira jam 3 sore. Bayangkan saudara dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Sudah bisa tahu orang marah-marah ada yang mau pergi cari maskapai lain. Semua maskapai sudah berangkat saudara-saudara ya. Ini tidak ada alternatif lain. Dia harus tunggu atau berangkat besok kalau dia mau tukar tiket. Saudara-saudara sampai jam 3 sore ada snack keluar lagi. Saya lihat mereka bilang nanti pesawat dari Makassar. Saya buka di flight ladder tidak ada tanda-tanda pesawat dari Makassar ini datang ke Jayapura, saudara-saudara ya. Oh saya bilang alamat ini. Sampai jam 5 sore belum juga terbang-terbang. Sampai jam 6 sore baru mereka bilang pesawat baru terbang dari Makassar. Saya lihat betul dia baru mau sampai di Kendari. Nah kira-kira dia sampai jam 8:30, 9 malam. Jadi hari itu saya terbang jam 9 malam. Puji Tuhan. Rasa terbang malam dari Sentani. Enak juga daripada bersungut-sungut. Ini pengalaman terbang malam dari Sentani. Sampai di Makassar, petugas mesti atur lagi karena pesawat sudah tidak ada yang connect. Kami dapat pesawat jam 4 subuh. Jam 4 subuh saudara-saudara. Lalu terbang ke Jakarta. Saya turun dari pesawat di Jakarta jam 6 pagi. Kira-kira jam 6 pagi di Merauke jam berapa? Jam 8. 24 jam. Sejak saya boarding sampai saya landing 24 jam. Tapi setiap jam saya tebus dengan memuji Tuhan. Karena yang lain tidak dikasih 10, yang lain tidak dikasih 11 sama 24. Saya juga tidak dikasih 10, tapi saya dikasih 24. Tebuslah waktumu. Habis ini kalau kau masuk restoran, lama sekali. Kau jangan bilang saya akan datang di restoran bodoh kayak begini lagi nih. Orang yang datang ke belakang di pemakanan suka keluar, saya yang datang duluan belum keluar. Bilang begini, selamatkanlah waktumu. Tebuslah waktumu. Karena tidak semua orang mau cepat, ada juga yang mau lama. Betul tidak? Kalau lagi ketemu orang lagi bicara bisnis, dia akan bilang begini, jangan dulu kasih keluar makanan karena tong lagi serius ini. Nanti saya kode, baru kau kasih keluar. Jadi ada yang menikmati makanan lama. Ada yang tidak bisa menikmati lama. Betul tidak? Jadi Bapak Ibu, intinya mari firman Tuhan itu menolong kita dalam berbagai macam hal untuk bisa hidup berkemenangan. Selamatkanlah waktumu, artinya tebuslah waktumu. Yang setuju katakan amin. Tapi Pak saya sudah tunggu, sudah menanti, jawaban belum ada. Mari kita akan pelajari di sini, saya akan closing bagaimana orang-orang yang tidak laku Tuhan datang mengasihi. Bagaimana keluarga yang paling hancur Tuhan datang untuk memberkati. Ingat, penginjil perempuan pertama yang dipakai oleh Tuhan adalah seorang perempuan Samaria yang punya 5 suami dan itu pun bukan suaminya. Oh kali ini engkau berkata benar. Dan hari itu ketika berjumpa Tuhan, orang ini tidak pernah dilayani. Orang ini dicoret dari keanggotaan. Orang ini tidak pernah dibesuk. Orang ini tidak pernah ditolong. Kenapa? Karena menurut tata gereja, menurut peraturan, dia orang yang sudah sangat tidak layak. Tapi Tuhan berkata begini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang memerlukan tabib. Makanya dia cari orang-orang yang paling sakit, ancur-ancur ini untuk tunjukkan bahwa aku mengasihi kamu. Gereja dengar, ada banyak orang yang sakit dan tidak pernah dihargai. Bolehkah engkau jadi mulutnya Tuhan untuk berkata, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Berhenti bicara penghakiman, berhenti bicara kalau kau bertobat Tuhan pukul kau. Tuhan yang mana saudara-saudara ya? Bukan Tuhan yang kita sembah hari ini. Dia Tuhan yang sangat mengasihi. Amin.
Bapak Ibu, lalu yang tulis setengah dari perjanjian baru itu mantan teroris namanya Saulus. Dengan kuasa penuh dia bukan ilegal-legal. Tapi Tuhan datang dan berkata, aku punya rencana yang luar biasa buat kau. Kalau ada anak yang kepala angin yang luar biasa tidak mau dengar-dengaran, apakah saudara mau datang dengan suara kenabian ini? Anak, Tuhan Yesus punya rencana yang luar biasa buat kau. Saudara sementara menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang terpenjara. Haleluya. Ada banyak kesaksian saudara, orang-orang yang begitu mencari jati diri tapi ketika ketemu hamba Tuhan. Ini ada seorang, kalau saudara mungkin pernah dengar seorang bandar narkoba terkenal punya geng yang luar biasa ya. Saya lupa namanya. Tapi di waktu dia di penjara ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang memberitakan Tuhan mengasihi engkau. Saya akan bunuh kau malam ini. Tuhan yang mana Tuhan yang mana. Dan dia bilang begini. Sekalipun kau bunuh saya malam ini dan kau penggal-penggal, setiap penggal dari daging yang kau potong akan berkata kepadamu, Tuhan mengasihi engkau. Saudara, hari ini dia menjadi penginjil yang luar biasa dan menolong orang-orang yang terpenjara dalam narkoba. Bapak Ibu, berhenti menghakimi, lepaskanlah berkat. Seorang ibu yang punya anak yang tidak mau pergi ke gereja, setiap malam dia kacau terus. Waktu ibu ini berdoa, Tuhan kasih impres, berbicara tentang rencana Tuhan, berbicara tentang agendaku. Dan tiap malam dia berkata, Tuhan terima kasih karena engkau punya agenda. Lalu dia bilang, iblis kau bodoh karena kau bawa anakku ke markasmu. Dan saya percaya agenda Tuhan dia akan bertobat. Dan waktu dia bertobat, dia sudah tahu jalan ke markasmu dan dia akan obrak-abrik markasmu. Tidak lama sesudah dia berdoa deklarasi, Tuhan menjawab. Dan anak ini dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang menolong teman-temannya yang terikat dengan obat-obatan. Dan Tuhan dimuliakan. Berhenti memberikan opini dan pendapat sendiri. Mulailah berbicara agenda Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ada kisah yang menarik yang terjadi di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kelima. Sebentar saudara-saudara, sudah mau selesai. Ya, biasanya kalau sudah buka Alkitab itu semua doa berkat saudara-saudara ya. Haleluya. Jadi jangan takut, saya percaya jam makan saudara pasti akan tepat. Dan kalau toh terlewatkan juga yang mah sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena orang mah bukan karena terlambat makan, tetapi karena hati yang tidak dijaga. Amin. Ada orang doa puasa 3 hari, mahnya sembuh. Ada orang makan 1 hari 5 kali, mahnya menetap terus menerus. Karena saudara tahu orang jengkel tuh kan tidak pakai jam. Ada di sini yang jengkel pakai jam. Bapak nanti jam 12 siang baru mulai jengkel. Tolong ajar saya supaya saya bisa atur jam jengkel. Sudah itu dia bisa muncul kapan saja. Tengah malam buta, pagi buta, dia bisa muncul kapan saja. Dan waktu dia muncul, kok bisa kena serangan. Nah, di dalam Yohanes pasal 5 judulnya penyembuhan pada hari Sabat. Ini cerita tentang orang yang 38 tahun di kolam Bethesda. Tuhan pergi ke Yerusalem pada hari raya orang Yahudi. Dan menurut, kalau kita lihat ini urutan-urutan yang ada di Injil Yohanes, ini hari raya Pentakosta ya. Dan dia masuk ke salah satu gerbang namanya gerbang domba. Gerbang yang dimasuki oleh Tuhan adalah gerbang domba. Apa itu gerbang domba? Gerbang di mana anak domba Allah dipersiapkan, di-prepare ya. Kemudian nanti dibawa ke bait Allah untuk disembelih sebagai korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan disitulah domba-domba itu dipersiapkan namanya gerbang domba. Saudara kalau pergi ke Israel, maka itu tidak jauh dari Taman Getsemani. Ada gerbang yang pas berhadapan dengan Taman Getsemani. Namanya Golden Gate atau pintu gerbang elok atau pintu gerbang emas yang masih tertutup sampai hari ini. Lalu agak sorong sedikit ke sebelah kiri itu gerbang domba. Dan saudara-saudara kalau saudara masuk dari sana, maka saudara belok kanan, saudara akan ketemu yang namanya kolam Bethesda dengan di depannya ada sebuah gereja yang dipersembahkan oleh orang tua daripada Maria, ya, Saint Anne. Itu namanya gereja Saint Anne, saudara. Dan gereja itu akustiknya bagus sekali. Setiap kali kita pergi ke sana, saudara-saudara pastornya pasti akan minta tolong nyanyikan sebuah lagu. Dan waktu kita nyanyikan lagu itu seperti ada echo di langit. Then sings my soul, soul, soul. Itu akustiknya bagus sekali saudara ya. Kayak ada ribuan orang nyanyi ya. Ya makanya saya kalau pimpin lagu itu saya bilang ini kita bikin satu bar. Stop, walaupun lagu itu langsung masuk tapi kita tahan satu bar supaya kita dengar suara kita jadi gema di atas. My Savior God to thee. Bagus sekali saudara, akustiknya indah sekali. Jadi dibuat seperti itu, ya Antoni Barlocci membangunnya itu dengan akustik yang sangat luar biasa. Lalu di bawahnya situ ada yang namanya kolam Bethesda. Itu ada.
Dan di situ berhimpun banyak orang yang sakit. Yang pertama orang buta, yang kedua orang timpang, di terjemahan yang lain dikatakan orang lemah. Ya, orang lemah itu bisa verlamen, ya. Kalau verlamen itu kan belum lumpuh 100%. Tahu verlamen, orang Manado bilang verlamen itu mati setengah, saudara-saudara ya. Mati setengah jadi misalnya otak kiri pecah, kanan yang tidak bisa berfungsi. Otak kanan pecah, kiri yang tidak bisa berfungsi. Bahkan ada sedikit yang lari miring di mulut, saudara ya. Tapi ada yang cuma dampaknya di tangan ya. Tidak bisa bergerak kaki kanan, berarti otak kiri yang pecah. Karena otak kiri itu mengendalikan organ tubuh bagian kanan, dan otak kanan mengendalikan organ tubuh bagian kiri. Jadi kalau kanan yang mati, berarti otak kiri yang pecah. Nah, Bapak Ibu nanti ada waktu kita singgung-singgung sedikit. Banyak orang, yang pertama orang buta tidak bisa melihat, yang kedua orang lemah, dan yang ketiga orang lumpuh. Saudara, dari 3 golongan ini yang paling parah itu lumpuh. Dan ini lumpuh yang jadi sasaran Tuhan. Saya tidak bilang, kalau ketong bikin parah-parah saja supaya Tuhan datang. Tidak, sudah dia tidak sengaja menciptakan dirinya jadi parah. Bahkan dia begitu kecewa karena tidak ada orang yang menolong dia. Mari kita akan lihat sama-sama. Sesudah itu ada hari raya seorang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Yerusalem dekat pintu gerbang Pergan Domba itu ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Ini terjemahan TB2, nanti sudah agak bingung saya baca saja ya. Ayat 3, saya baca saya di sini. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Bilang sejumlah besar orang sakit. Coba saudara lihat presentasi orang yang pergi ke rumah Tuhan dengan orang yang memilih di luar, lebih banyak orang yang di luar. Sejumlah besar. Tapi orang-orang itu sebetulnya, jadi jangan coba pikir bahwa Tuhan ada di gereja. Tuhan juga ada di Car Free Day, di mana Tuhan juga ada ya. Bahkan ada orang bertemu Tuhan sementara umroh ya. Ada banyak orang ketemu Tuhan. Nah, orang besar, orang buta, orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayatnya yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh dan apapun juga penyakitnya. Ini bicara tentang hukum Taurat. Hukum Taurat itu harus ada effort kita. Kamu harus. Kalau kita tidak punya kemampuan, kalau kita tidak bisa lakukan, kita tidak dapat apa-apa. Karena malaikat Tuhan ini menggambarkan hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di atas gunung Sinai. Saudara-saudara, jadi kita ada pada satu keadaan di mana kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia, di mana Tuhan yang memulai, Tuhan yang memotivasi, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang mendahului, Tuhan yang menghampiri, Tuhan yang bukan menunggu tapi Tuhan yang datang jemput bola. Dia datang ke Yerusalem, bukan orang-orang ini tunggu cari Tuhan, tapi Tuhan yang datang cari mereka. Lihat, ini hukum Taurat tidak bisa menolong kita. Dan betul orang ini sudah berusaha tidak dapat apa-apa. Ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ini gambaran orang Israel yang masih tetap tidak mau menerima kasih karunia. Makanya Tuhan izinkan bait suci dihancurkan tahun 70. Supaya mereka tahu bahwa domba yang sebenarnya sudah disembelih buat mereka. Sampai hari ini tidak ada bait suci. Sampai hari ini tidak ada domba Paskah disembelih. Nanti gereja diangkat, baru Tuhan berurusan. Bahkan ini Tuhan menyesuaikan juga dengan mereka, saudara-saudara ya. Mereka akan bangun bait suci ketiga, tapi itu sudah bukan urusan kita. Jadi kalau ada pendeta yang datang, kita akan kasih sumbangan untuk bangun bait suci yang ketiga. Sama saja dengan saudara membuat tirai yang sudah terbelah itu tertutup lagi. Karena tirai itu sudah terbelah. Saya tidak bilang kita tidak tolong, tapi dalam pengertian apa? Dalam pengertian yang jauh lebih indah, yaitu kita menolong supaya mereka mengenal Mesias sebagai Tuhan. Ya, sudah bisa mengerti ya? Karena sampai hari ini doa saya ingin berdoa buat kamu supaya kamu terima Yesus sebagai Tuhan. Banyak guide yang bicara tentang Yesus jago, tapi mereka belum percaya Tuhan. Orang Yahudi bilang ini orang datang tinggal kali, tapi mereka belum percaya Tuhan. Dan setiap kali kalau ada kesempatan doa di tembok ratapan, saya berdoa buat orang-orang Yahudi. Saya ingat ada suatu pendeta, saya lagi berdoa buat kamu. Oh thank you. Orang Yahudi bilang, oh terima kasih. Terus dia tanya, kamu doa apa? Saya berdoa supaya kamu terima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia dorong itu pendeta, jangan bicara orang itu ya. Kami lagi menunggu Mesias yang akan datang. Nanti pada tangan yang kedua baru diberitahu, akulah Mesias yang sudah kamu bunuh dulu. Ini bekas paku, ini bekas tombak. Pada kedatangan yang kedua baru Yusuf perkenalkan dirinya, akulah Yusuf yang kamu jual. Pada kedatangan yang kedua, Yusuf Surgawi akan memperkatakan diri bahwa akulah Yesus yang sudah kamu tombak. Kira-kira bersyukur saudara-saudara, kita hari ini tidak dibutakan lagi. Tapi kita mengenal Tuhan yang sudah menebus kita dari kesia-siaan. Bisa bilang amin.
Masih banyak orang, termasuk orang-orang ini. Dan ada orang yang ini gambar karena orang Yahudi, orang Israel 38 tahun mengembara, 2 tahun dituntun. Bapak Ibu, mereka sampai di Kades Barnea 2 tahun. Sesudah itu karena mereka berontak 38 tahun, 40 tahun totalnya. Jadi ini gambaran orang Yahudi yang tidak mau dengar Tuhan, tapi Tuhan datang mengasihi. Ayatnya yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya atau tidak. Tapi lihat dari jawabannya, dia begitu kecewa, dia begitu patah hati. Jawab orang itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan, iparku sudah tidak tolong, teman baikku, orang tuaku, sahabatku. Bayangkan saudara-saudara, mulai dia sakit kalau ada ponakan yang lahir, sampai ponakan itu menikah, dia masih sakit terus, dan tidak ada yang peduli dengan dia, dan dia kecewa dengan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini berhenti berharap kepada manusia, kecewa. Berharap kepada Tuhan, tidak kecewa. Amin. Tidak ada orang yang tolong saya, orang dekat saya sudah meninggalkan saya, apalagi orang-orang yang tidak saya kenal. Tidak ada orang. Saudara-saudara, dia begitu kecewa dari cara jawabannya. Ia begitu kecewa, dan Tuhan datang untuk orang-orang yang kecewa seperti begini. Sabar-sabar ya tidak. Sabar-sabar ya tidak. Dia kasih jawaban yang luar biasa. Lihat ayatnya yang ke-8. Jadi dia ada usaha juga ya, sementara aku pergi dia ada usaha, tapi tidak pernah berhasil. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Semua bilang bangun. Hari ini berhenti terpuruk di dalam keadaanmu. Berhenti ada di dalam goa mengasihi diri. Berhenti ada di dalam kemah sayang diri. Tuhan berkata kepada Abraham, keluar dari kemahmu. Tuhan berkata kepada Elia, keluar dari goa persembunyianmu. Biasanya orang suka buat goa sayang diri, goa kekecewaan, goa mempersalahkan orang lain. Tapi hari ini Tuhan berkata, bangunlah, keluarlah Abraham, keluar dari kemahmu dan lihatlah bintang-bintang di langit. Elia, keluar dan berdiri di tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Saudara-saudara, orang disuruh bangun, angkatlah tilammu. Halo, saudara, buat tindakan yang tadinya saudara belum bisa lakukan dengan iman. Dari pagi saya cerita, saya akan bawa rombongan pergi ke Israel dan isinya oma-oma. Begitu hari H mau terbang, saya kaget waktu saya mau dorong saya punya bagasi, tiba-tiba terkancing kayak robot. Wih, sakit sekali saudara. Lalu bilang, Bapak, ini urat saraf kejepit ini. Wah, ini saya bilang, Tuhan jangan bikin malu ini oma-oma semua nih. Saya mau tolong dong, bagaimana kalau saya sendiri jadi lebih buruk dari mereka. Masa oma-oma mau tolong saya yang harus tolong oma-oma. Lalu Tuhan bilang begini, bangun, angkat tilammu. Saya mulai angkat tumpu bagasi-bagasi, tolong kasih masuk di kompartemen. Bagasi pertama belum ada apa-apa, saya percaya. Bagasi kedua belum ada. Satu waktu saya kaget, kenapa saya bebas? Bertindaklah, apa yang belum bisa kau lakukan kemarin, lakukanlah hari ini. Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Aduh Bapak, dokter bilang tidak boleh bungkuk, tapi hari ini saya bisa bungkuk. Pelan-pelan, tapi hari ini firman-Mu jauh lebih berkuasa. Karena Tuhan tidak pakai rehabilitasi, langsung cipta yang baru. Amin. Kesaksian ini akan menutup khotbah saya. Berapa tahun yang lalu kami melayani seorang yang muda hamil, tapi tidak bisa bertahan janinnya. Jadi nggak tahu ada baut apa atau umur apa yang longgar itu, pokoknya 3-4 bulan jatuh. Ya, 3-4 bulan jatuh. Ya, lalu satu ketika pada kehamilan ketiga mereka sangat merindukan anak, dokter bilang bed rest. Bulan pertama lolos, tidur terus. Dilayani, buang air, kecil, besar semua tidur. Lewat masa kritis 3 bulan, lolos. Bulan keempat jalan, begitu masuk bulan kelima, brojol. Persoalan belum selesai. Begitu dia turun, tidak bisa jalan. Padahal dia bukan orang lumpuh. Mereka panggil terapi. Bikin tiang untuk latih dia berjalan. Karena kurang lebih 5 bulan dia tidur. Jadi dia punya urat-urat semua kaku. Ini bisa bayangkan 38 tahun. 5 bulan saja sudah bisa berjalan, 38 tahun. Ini urat-urat somati semua, saudara-saudara ya. Bukan kaku lagi. Tapi waktu Tuhan berkata, angkat tilammu. Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Tidak usah pakai terapis yang datang. Karena perkataan Tuhan bisa menyembuhkan urat yang somati 38 tahun. Amin. Jadi kalau kau lagi bawa mobil 5 menit kemudian putar balik, aduh memang dasar otak saya lupa kunci lagi. Kau balik dia bilang, aduh dasar memang otak tua. Jangan bilang begitu, bisa saja ada orang mabuk baru keluar di sana, kau disuruh putar balik supaya kau lewat, orang mabuk sudah ada di situ. Saudara. Jadi bersuka cita rencana Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Jadi bersuka cita jangan pukul otak.
Bilang begini, terima kasih buat otak yang cemerlang. Saya percaya ada rencana Tuhan, karena saya lupa. Karena orang kalau khawatir saudara dan jengkel, itu biar kunci di muka mata dia terlihat saudara. Ini saya cari-cari dari tadi, tapi kenapa barang ini ada di sini? Lagi jengkel itu kunci terdapat lihat saudara ya. Lagi sakit hati kunci terdapat lihat, tapi waktu sudah mengucap syukur, semuanya, di mana ada kebenaran, di mana ada terang, di sana semua terlihat. Bisa bilang amin? Kadang-kadang kalau saudara pasang lampu untuk cari kunci, bukan cuma kunci yang dapat. Barang-barang yang ternyata ada di sini. Dalam ketenangan semua muncul semua. Haleluya, angkat tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, dia harus dipakai terapis. Dan itu cukup lama sampai keadaannya normal kembali. Hari ini saya mau kasih tahu, ada yang lebih hebat dari terapi yang dilakukan oleh manusia. Yaitu perkataan Tuhan. Terima ini dan hari itu juga orang ini berjalan. Dan pergi ke rumah Tuhan. Bahkan Yesus pun dia tidak tahu. Siapa yang suruh kau berjalan? Siapa yang suruh angkat tilammu? Ada orang yang berkata angkat tilam berjalan. Dan sekarang saya bisa berjalan. Dia pergi ke rumah Tuhan. Nanti bertemu di rumah Tuhan. Tuhan bertemu dengan dia. Bukan dia bertemu dengan Tuhan. Tuhan bertemu dengan dia. Baru dia bilang itu orang yang menyembuhkan saya. Betapa jahatnya agama itu saudara-saudara. Waktu orang ini angkat tila, dong semua orang tahu, dia 38 tahun. Dong mesti tanya begini, siapa yang kasih sembuh kok? Siapa mama mantu juga ada sakit, siapa teman ada sakit. Malah mereka tanya, siapa yang suruh? Kau berjalan suruh angkat ini. Saudara-saudara lihat ini, agama memutarbalikan dan mengaburkan tentang Yesus. Tapi hari ini saya berdiri di sini untuk beritahu buat saudara, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dan dia ada dalam setiap musim hidup saudara. Dia datang menawarkan diri. Aku mau menolong engkau. Biarlah tangan kita terbuka. Biarlah hati kita terbuka. Untuk menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Percayalah di minggu ini engkau akan melihat banyak perkara ajaib. Karena ketika engkau berkata ya atas janji Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang di luar apa yang kau pikirkan. 1 Korintus pasal 2 berkata apa yang tidak pernah dilihat mata. Apa yang tidak pernah didengar telinga. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Lihatlah bahwa Tuhan sudah mendahului kita dalam setiap langkah kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Saya ajak saudara, angkat tangan kanan tinggi-tinggi, tangan kiri taruh di dada. Dan saya akan berdoa, Tuhan ini tangan-tangan pemenang, apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan ini hati yang merenungkan firman Tuhan, bukan merenungkan kekecewaan terhadap orang, bukan merenungkan hal-hal yang menjengkelkan, tapi kami merenungkan kebaikan Tuhan. Engkau taruh sesuatu yang baru dalam hidup kami, dan kami bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan.